kita akan membahas tentang beberapa aliran yang ada di filsafat ilmu. Adapun pemikiran ataupun gagasan yang dicetuskan oleh para filsuf dalam perkembangannya bisa berupa menjadi suatu aliran, pemikiran atau paham yang mempunyai pengikut sendiri. Dengan mengetahui aliran-aliran dan pengikutnya, maka akan mudah bagi kita untuk menetapkan pemikiran filsafat yang ada. Beberapa aliran dalam filsafat ilmu yang dijelaskan adalah Marxisme, materialisme, fenomenologisme, dan eksistensialisme, sebuah aliran filsafat modern. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu Marxisme. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasarkan pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup materialisme dialek dan materialisme historis serta penerapannya pada kehidupan sosial. Nah, siapakah Karl Marx itu? Karl Marx termasuk di antara jajaran filsuf politik paling berpengaruh di abad ke-19 dan ke-20. Marx melahirkan generasi intelektual dan budaya dengan jangkauan yang luas dan jauh yang dikenal sebagai Marxisme oleh organisasi politik di seluruh dunia di bawah nama komunisme. Keduanya mengikuti jejak Marx dengan menyebarkan doktrin perjuangan kelas, materialisme, sejarah, dan kontradiksi yang melekat dari kapital industri. Karena ada aliran inilah ide-ide yang terkenal dan kaya tersebut secara luas dan menarik minat banyak pengikut. Karl Heinrich Marx lahir pada 5 Mei 1818 di Trier, di Jerman Barat. Ia adalah putra seorang pengacara Yahudi yang sukses. Marx mempelajari hukum di Bonn dan Berlin, tetapi juga diperkenalkan dengan gagasan Hegel dan Feuerbach. Pada tahun 1841 ia menerima gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Jena. Pada tahun 18 yang selanjutnya, Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Jadi ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi oleh orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme perlu diganti dengan paham komunis. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Inilah dasar dari Marxisme. Adapun pengaruh Marxisme, salah satu alasan mengapa Marxisme merupakan sistem pemikiran yang amat kaya adalah bahwa Marxisme memadukan 3 tradisi intelektual yang masih telah sangat berkembang saat itu, yaitu filsafat Jerman, teori politik Prancis, dan ilmu ekonomi Inggris. Selanjutnya itu paham yang kedua, yaitu tentang paham materialisme, ya.
Adapun definisi materialisme, kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipandang sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang hidup berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung paham ataupun ajaran materialisme, atau juga orang-orang yang mementingkan kebendaan semata, harta, uang, dan sebagainya. Jadi materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah suatu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas. Materialisme berseberangan dengan idealisme. Materialisme tidak mengakui etnis non-material seperti ruh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku immaterial tidak ada. Tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi, dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas manusia. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada pergerakan pertama atau sebab pertama, tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah, akhirnya melampaui eksistensi, yang kembali lagi ke dasar materialis primordial, abadi, dalam suatu perihal wujud yang abadi dari material. Adapun beberapa ciri-ciri paham materialisme, yang pertama, segala yang ada ataupun wujud berasal dari suatu sumber, yaitu materi. Kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Ketiga, menjadikan panca indera sebagai suatu alat mencari ilmu. Keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dan peletakan hukum. Kelima, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Selanjutnya, keenam adalah sebuah paham garis pemikiran di mana manusia sebagai narasumber dan juga sebagai resolusi dari tingkatan yang sudah ada dengan jelas dialektis. Jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang materialisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas paham berikutnya tentang fenomenologisme. Langsung saja, fenomenologisme adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Fenomenologi merupakan sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat yang kuat untuk mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita dengan realita. Prinsip dasar fenomenologi yaitu pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. Kedua, makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi kita. Ketiga, bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu.
Adapun kelebihan dan kekurangan filsafat fenomenologisme, yang pertama kelebihan yaitu fenomenologisme sebagai suatu metode keilmuan dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya, dengan tidak memanipulasi data, aneka macam teori dan pandangan. Kedua, fenomenologi mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar yang objektif. Ketiga, fenomenologi memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Dari berbagai kelebihan tersebut, fenomenologi sebenarnya juga tidak luput dari berbagai kelemahan. Di antaranya, tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan suatu yang absurd. Selanjutnya, pengetahuan yang didapat tidak berbasis nilai, tetapi bermuatan. Yang akan kita bahas yaitu paham eksistensialisme, di mana eksistensialisme merupakan gagasan filosofis yang menganut paham bahwa tiap orang harus menciptakan makna di alam semesta yang tak jelas, kacau, dan tanpa hampa ini. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi dengan akar kata ex keluar dan siensi berarti berdiri, menempatkan diturunkan dari kata kerja sisto. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada. Adapun pokok-pokok filsafat eksistensialisme ini adalah: yang pertama, menganggap bahwa hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi merupakan cara khas manusia mengada. Perhatian utama diarahkan pada manusia dan oleh karena itu filsafat ini bersifat humanitis. Yang kedua, bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Pengertian bereksistensi berarti bahwa manusia menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi, merencanakan. Selanjutnya, nomor 3, manusia ditinjau sebagai sesuatu yang terbuka, dan manusia adalah realitas yang belum sesuai, yang masih harus dibentuk. Selanjutnya, yang keempat, filsafat ini memberi tekanan pada pengalaman yang konkret yang berbeda-beda. Sekian penjelasan mengenai beberapa paham filsafat ilmu tentang marxisme, materialisme, fenomenologisme, dan eksistensialisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.